Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengembangkan kreativitas dan bakat anak. Sebelum menjelaskan bagaimana cara mengembangkan kreativitas dan bakat anak, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu kreativitas dan apa itu bakat. Kreativitas adalah suatu potensi anak yang harus dikembangkan sejak dini. Jadi kreativitas yaitu bagaimana cara anak atau seseorang untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Sedangkan bakat yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, kemampuan khusus yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Jadi bagaimana cara kita mengembangkan bakat atau kreativitas anak, baik di rumah maupun di sekolah. Ada 7 poin yang bisa saya jelaskan untuk mengembangkan kreativitas dan bakat anak. Yang pertama yaitu bermain, yang kedua biarkan anak untuk berimajinasi, yang ketiga lihat minat dan bakat anak, kemudian yang keempat biarkan anak untuk bereksplorasi, kemudian jangan paksa keinginan orang tua terhadap anak, kemudian memberikan anak pengalaman baru, dan yang terakhir memberikan pujian kepada anak. Masuk ke poin yang pertama yaitu bermain. Untuk mengembangkan kreativitas dan bakat anak di sekolah maupun di rumah, jika kita mengembangkan kreativitas dan bakat anak di sekolah, guru bisa menyiapkan mainan-mainan yang dapat mengasah atau dapat mengeluarkan bakat-bakat anak. Jika bakat anak yaitu matematika, guru bisa menyediakan mainan berupa puzzle atau rubrik yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir anak dalam menghitung. Dan juga kita bisa mengajak anak untuk langsung ke luar lingkungan, bermain ke luar lingkungan kelas, guna untuk menambah pengalaman atau pengetahuan bagi anak. Dan juga anak akan bertemu dengan teman-temannya, bermain dengan teman-temannya yang juga akan menambah pengetahuan anak, serta anak lebih mampu dalam bereksplorasi atau lebih mampu menyelesaikan masalah-masalah terhadap apa yang terjadi atau yang ia dapatkan. Kemudian berikan anak waktu untuk berimajinasi. Bagaimana cara kita untuk memberikan anak waktu untuk berimajinasi? Nah, kita sebagai orang tua dan guru juga bisa menyediakan atau memberikan buku bacaan kepada anak. Berikan bacaan atau buku kepada anak yang ia sukai. Dan juga kita membacakan atau kita menyuruh anak untuk membaca sendiri. Jika di sekolah itu biasanya banyak baca-bacaan, buku cerita dongeng-dongeng, dan biarkan anak berimajinasi dengan mengimajinasikan bagaimana peran tokoh atau bagaimana suara tokoh yang terdapat dalam cerita dongeng tersebut. Kemudian bisa juga kita salurkan kreativitas dan bakat anak dengan cara kita membiarkan anak berimajinasi dengan langsung memerankan tokoh-tokoh yang ia inginkan. Contohnya, anak berimajinasi memerankan tokoh sebagai koki, sebagai arsitek, sebagai penyanyi, sebagai penulis cerpen, pelukis, dan orang tua menyediakan alat-alat yang anak butuhkan. Contohnya, anak yang hobi melukis, orang tua menyediakan alat-alat lukis. Contohnya saja seperti krayon, orang tua menyediakan alat-alatnya tersebut sehingga timbulnya rasa keinginan anak untuk mengeluarkan atau menyalurkan bakat yang ia miliki. Kemudian lihat minat dan bakat anak. Bagaimana cara melihat minat dan bakat anak? Kita sebagai orang tua dan guru, kita harus melihat setiap hari atau melihat apa saja kegiatan-kegiatan anak. Yaitu misalnya saja kita memantau kegiatan-kegiatan anak. Misal anak yang hobi dalam hobi bernyanyi, melukis, olahraga, itu kita biarkan anak untuk menyalurkan bakat-bakatnya. Contohnya misalnya anak kita atau anak didik kita itu hobi bernyanyi, kita masukkan ia ke dalam solo song. Anak yang hobi menari, kita masukkan ia ke sanggar tari. Dan anak yang hobinya olahraga, kita ikut sertakan anak dalam lomba cabang olahraga. Dan itu akan menambah kreativitas dan menyalurkan bakat yang dimiliki oleh anak. Kemudian bebaskan anak untuk bereksplorasi. Bagaimana cara membebaskan anak untuk bereksplorasi? Kita anak di usia dini atau masih dalam pantauan orang tua itu memiliki rasa keingintahuan
yang lebih tinggi. Jadi kita sebagai orang tua atau guru, kita hanya bisa memantau apa saja kegiatan anak-anak, tetapi kita juga terus memberitahu kepada anak apabila yang dilakukan itu berbahaya atau tidak seharusnya dilakukan oleh anak-anak. Tetapi kita juga tidak boleh membatas-batasi apa yang dilakukan oleh anak selagi itu tidak melenceng atau bisa membahayakan anak. Kemudian jangan paksa keinginan orang tua untuk kreativitas dan bakat anak. Jika anak tidak mampu dalam suatu bidang, maka kita sebagai orang tua atau guru tidak boleh memaksakan keinginan kita kepada anak. Jadi kita harus mengikuti apa saja keinginan atau kemampuan anak untuk mengembangkan kreativitas dan bakat anak. Kemudian memberikan pengalaman baru kepada anak. Dengan cara kita sebagai guru atau orang tua itu sering-sering kali mengajak anak untuk pergi ke wisata, tempat-tempat wisata atau tempat-tempat yang bisa memberikan pengalaman yang baru kepada anak. Misalnya museum, di museum banyak sekali pengalaman-pengalaman atau ilmu-ilmu yang bisa didapatkan oleh anak. Dan anak di situ bisa bereksplorasi secara langsung karena anak bisa melihat secara langsung apa yang ia lihat bisa menjadi pengetahuan bagi anak. Kemudian memberikan pujian. Memberikan pujian kepada anak itu bisa menjadi sisi positif atau menambah rasa percaya diri kepada anak untuk anak. Jadi, setiap anak setelah melakukan sesuatu hal yang baru, itu kita sudah sepantasnya memberikan pujian kepada anak untuk menambahkan rasa percaya kepada anak, rasa percaya diri kepada anak, sehingga anak mampu atau berani untuk mengeluarkan inovasi-inovasi baru untuk menciptakan hal-hal yang baru. Jadi memberikan pujian itu memberikan segi-segi atau sisi-sisi positif bagi anak untuk menciptakan hal-hal yang baru. Mungkin itulah 7 poin yang dapat saya sampaikan untuk mengembangkan kreativitas dan bakat anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.